Saya coba masuk ke pembahasan materi manajemen exposure translasi ya. Sebelumnya kita membahas tentang manajemen exposure transaksi ya, yang dimana fokusnya adalah di kegiatan perdagangannya. Nah, kalau di exposure translasi ini berhubungan dengan apa saja ya. Ternyata dari berbagai sumber setelah saya ambil kesimpulan, exposure translasi ini berhubungan dengan kinerja keuangan. Ya, kalau kita membahas tentang laporan kinerja di dalam negeri, khususnya pasar modal, kita bisa membukanya laporan keuangan tahunan, ya, baik periode berjalan ataupun periode-periode yang sudah lampau. Nah, kita menghitung menggunakan rasio-rasio keuangan, likuiditas, profitabilitas, ataupun yang lainnya. Nah, di investasi secara internasional, khususnya perusahaan yang multinasional, mereka juga membuat laporan keuangan, membuat laporan kinerja secara keuangan. Nah, bedanya adalah ini kan beda negara, beda aktivitas, beda peraturan perekonomian, beda kebijakan dan segala macam, termasuk perbedaan kurs valuta asingnya. Nah, ini bagaimana ini laporannya? Nah, di exposure translasi ini itu ada perbedaan secara exposure akuntansinya. Ya, jadi kalau misal teman-teman masih ingat di pengantar akuntansi, transaksi, operasional dan segala macamnya, itu kan pasti hasil akhirnya adalah laporan keuangan ya. Jadi untuk melihat kinerja perusahaan itu ya dari laporan keuangan, mulai dari stoknya atau persediaannya, mulai dari piutangnya, kasnya atau aset-asetnya dan segala macam itu kan diukur ya, dan muncul di laporan kinerja atau laporan keuangan tersebut. Nah, dari semuanya ini kalau semisal induknya ada di Indonesia, cabangnya itu ada di luar negeri, nah ini mau mengikuti yang mana? Aktivitas transaksinya bagaimana? Di luar negeri mungkin mengikuti ringgit Malaysia. Nah, di Indonesia induknya mengikuti rupiah. Nah, ini ada perbedaan. Nah, ada perbedaan yang mendasari itu. Ya, makanya exposure translasi ini kita breakdown ya satu-satu apa yang membuat induk dan cabang ini beda secara laporan keuangannya. Ya, padahal secara aktivitasnya ya sama, mereka memproduksi, induk memproduksi, cabang juga memproduksi. Induk dan cabang mereka juga butuh bahan mentah. Nah, semuanya itu sama. Pencatatannya, standarnya pun juga sama. Tapi karena konversi mata uang, sehingga ada exposure translasi. Nah, ini juga mempengaruhi mungkin di negara tersebut lagi laba, dihitung dan segala macam. Tapi ketika laporan keuangannya itu dijadikan satu sebagai laporan konsolidasian, nah mungkin itu bisa mempengaruhi dari angka yang ada pada laporan keuangannya, khususnya periode-periode yang berjalan ya, atau mungkin periode-periode sebelumnya. Nah, exposure translasi ini membahas tentang itu ya, tentang perbedaan pencatatan, perbedaan pelaporan sehingga mempengaruhi dari kinerja perusahaan. Kalau satu perusahaan dampaknya memang tidak banyak, tapi kalau misal perusahaannya banyak ya, contoh semisal perusahaan makanan dan minuman di Indonesia ya, mereka juga bekerja sama dengan anak cabang perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, ini kan banyak perusahaannya. Begitupun sebaliknya, seperti pusatnya atau induknya di Jepang. Di Indonesia ini ada cabangnya, meskipun nggak go public ataupun TBK, ya, tapi ini kan kategori perusahaan multinasional. Ya, cabangnya ada di luar negeri ataupun induknya ada di luar negeri. Nah, ini kan mempengaruhi khususnya di pelaporan tersebut, ya, secara keseluruhan ini kan mempengaruhi. Nah, akhirnya itu dijadikan dasar untuk evaluasi kinerja. Kenapa kok
sampai ada perbedaan ya. Padahal aktivitas fisiknya di sana ya nggak jauh beda di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, nah kalau semisal perusahaan-perusahaan itu tertutup ya, perusahaan private ya, bukan perusahaan go public. Nah, ini juga perlu dipelajari juga karena apa? Perusahaan-perusahaan ventura capital ya, misal atau perusahaan-perusahaan investasi, mereka kan nggak bisa mengakses laporan keuangan secara terpublikasi misalnya. Nah, mereka melakukan pendekatannya ya di perusahaan langsung. Induknya mana nih? Induknya di Jepang, perusahaan Ajinomoto. Ya, ventura capital ini datang ke Jepang sana, melakukan pendekatan. Saya punya budget nih. Saya mau invest di perusahaan ini. Ya, memungkinkan nggak kalau misal saya invest? Ya, tentunya dengan background perusahaan investasi ini yang benar-benar memiliki kapabilitas ya yang nantinya bakal investasi di perusahaan Jepang tersebut. Nah, ini yang tentunya mempengaruhi dari kinerja. Oh, kalau misal di Jepang itu, saya mau nih kerjasama, menerima pendanaan untuk dikelola untuk pengembangan bisnis si Ajinomoto ini misalnya ya. Nah, lalu bagaimana perusahaan yang di cabang? Nah, perusahaan cabang ini kan sebenarnya berdiri sendiri. Ya, tapi ketika ada pendanaan dari Indo, ya, modal yang ada di Indo kan nggak mungkin dipakai secara menyeluruh di Indo saja. Mereka pasti akan mendistribusikannya ke cabang-cabang. Ada setoran modal tambahan. Nah, ini kan juga mempengaruhi pelaporan, ya. Nah, ini yang kita pelajari pada exposure translasi, ya. Nggak harus perusahaan TBK luar negeri maupun dalam negeri, perusahaan private pun juga sama selama perusahaan tersebut multinasional ya, jadi ada di beberapa negara ya, cabang maupun induknya. Nah, di sisi ini nggak jauh-jauh kegiatan-kegiatan tersebut ya bermula dari ya aktivitas perdagangan internasional. Selama tidak ada perdagangan internasional ya exposure translasi ini tidak akan pernah ada. Ya, makanya yang mendasari adalah perdagangan internasional sehingga muncullah perpindahan barang dari negara A ke negara B, negara B ke negara C ataupun sebaliknya. Nah, ketika ada perpindahan barang ini diikuti dengan perpindahan modal atau perpindahan kurs valuta asing. Ya, ada proses pembayaran lah ibaratnya, kan beli barang kan nggak mungkin nggak bayar ya, pasti beli barang di negara mana dibayar ya. Nah, ini yang mendasari exposure translasi. Nah, ini di laporan keuangannya pun tercatat segala macam. Atau mungkin kalau teman-teman pernah mempelajari pengantar ekspor impor, atau mungkin biasanya di bisnis internasional ataupun mungkin di perdagangan internasional ya, ini sempat dibahas ya transaksionalnya itu apa saja, secara dokumentasinya itu apa saja. Nah, contoh seperti ini. Letter of credit atau LC ya, yang dikeluarkan oleh bank sebagai jaminan atas transaksi antara dua pihak ataupun dua perusahaan yang melakukan kerjasama ya. Ini beda negara. Di Indonesia namanya bukan LC, tapi biasanya di Indonesia namanya bank garansi ya. Di Indonesia namanya bank garansi atau mungkin SKBDN ya. Jadi PTA dengan PTB melakukan kerjasama, perjanjian terikat, hanya saja untuk menggaransi supaya kegiatan bisnis ini berjalan, mereka bersepakat untuk datang ke bank. Ya, bank sebagai penjamin atau yang memberikan garansi bahwasanya kerjasama antara dua pihak ini, perusahaan A dan perusahaan B ini benar-benar berjalan. Nah, kalau misal perjalanan waktu perusahaan A dan B ini nggak berjalan lancar, berarti ada sanksi. Ya, mungkin dari proses pencairan dari bank garansi atau LC ini mengalami hambatan ya, karena one prestasi bisa dibilang seperti itu. Jadi akan mempengaruhi dari kinerja. Nah, ini kalau di luar negeri LC ya, letter of credit, kalau di dalam negeri bank garansi. Nah,
Itu gambaran tentang exposure translasi. Jadi kalau misal teman-teman ada hal yang mau disampaikan, oh Pak, saya juga lagi ngurus nih bank garansi dan segala macam di perusahaan saya. Karena tempat kerja saya juga berhubungan dengan pihak luar negeri. Nah, ini pasti akan mempengaruhi exposure translasi. Ya, tidak selalu perusahaan-perusahaan yang go public ataupun TBK, tapi perusahaan private pun juga sama. Yang akan mempengaruhi exposure translasi tersebut. Oke. Oke. Untuk mengukur dan mengantisipasi exposure translasi, ya, salah satu caranya adalah ya mengukur dari exposure akuntansinya. Ya, jadi kita harus ngecek dulu ya seberapa qualified ya laporan keuangan konsolidasian ini ya, khususnya yang dipengaruhi oleh fluktuasi kurs falas. Berarti kan laporan keuangan induk di Indonesia, laporan keuangan anak atau cabang ada di Jepang. Nah, ini kan ada fluktuasi kurs falas ya yang tertanam di laporan keuangan tersebut, khususnya dari aktivitas operasionalnya. Nah, ini kita mengukurnya di situ ya. Sama sebenarnya kalau kita mengukur laporan keuangan yang mungkin teman-teman masih ingat di pasar modal, menghitung rasio keuangannya ya atau manajemen keuangan ya, itu kan sebenarnya sama, menghitung rasio-rasio. Nah, hanya saja yang membuat beda adalah ya dari ya fluktuasi kurs falas ini. Ya, ini yang membuat beda. Nah, kapan laporan keuangan itu terpublikasi pada saat kurs falasnya itu cut off-nya pada tanggal berapa dan jam berapa. Nah, ini biasanya mempengaruhi dari exposure pelaporan keuangan konsolidasian. Nah, selain itu juga kegiatan operasi perusahaan ini juga mempengaruhi mata uang lokal. Ya, mata uang lokal itu negara asal. Semisal negara asalnya itu ada di Jepang sebagai perusahaan cabang. Nah, perusahaan induknya adalah di Indonesia. Jadi yang melakukan publikasi atau rilis laporan keuangan konsolidasian ini adalah yang di Indonesia. Nah, ini harus ngikut kurs mata uang yen atau mungkin di Jepang sana itu harus ngikut dengan mata uang rupiah. Nah, karena ini berdasarkan kurs mata uang lokal sebagai perusahaan induk. Nah, ini mengukurnya seperti itu. Jadi kan nanti kalau misal laporan keuangannya bisa jadi di Jepang kurs mata uangnya kan tinggi ya misalnya ya. Terus sebagai perusahaan cabang, nah perusahaan induknya adalah Indonesia. Nah, yang tadinya mungkin rugi bisa jadi untung ataupun sebaliknya. Ya, nah ini pengukuran atau pengantisipasian dari exposure translasi. Ya, selain itu juga pelaporan periode-periode sebelumnya, khususnya dari penilaian dari atas aset, ya penilaian aset. Jadi kan laporan keuangan itu juga berisi aset, ya. Aset itu kan mengalami penyusutan, ya atau mungkin pembelanjaan kembali dari suatu aset yang tadinya mungkin asetnya itu masih memiliki nilai ekonomis, hanya saja perlu tambahan modal untuk perbaikan ya supaya nilai ekonomisnya meningkat ya meningkat meskipun nggak tampak seperti baru tapi paling tidak mendekati ya atau berada di tengah-tengah. Nah, itu selain itu juga ada banyak ya selain penerimaan, biaya, laba rugi dan segala macamnya ini juga mempengaruhi pengukuran exposure translasi ya. Jadi exposure-nya menggunakan exposure akuntansi. Ya, yang paling penting adalah ya dari penyajian laporan keuangan konsolidasian itu. Ya. Lalu apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya exposure translasi? Ya. Sorry. Ya. Ternyata yang mempengaruhi besar kecilnya exposure translasi ini
seberapa jauh peranan cabang-cabang perusahaan tersebut yang ada di luar negeri. Contoh, Indofood adalah perusahaan induknya, ya. Mereka menerbitkan laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan-perusahaan cabangnya mungkin ada di Afrika, di Malaysia, dan segala macam. Nah, ini memiliki kontribusi apa? Jangan-jangan hanya sekedar buka cabang saja, tapi tidak ada peningkatan value, ya. Sehingga jatuhnya itu sebagai beban. Beban dalam artian tidak ada peningkatan value, biaya operasional jalan terus, sehingga secara laporan keuangan kurang sehat, ya. Mau nggak mau ya harus dikasih tambahan modal supaya bisa diputar lagi, misalnya, ya. Contoh seperti mungkin operasionalnya minus, ya, supaya perusahaan ini tetap survive, ya modal tambahan dimasukkan dari perusahaan induk. Nah, kalau semisal perusahaan cabangnya ini tidak ada kontribusi apapun, tapi kalau semisal perusahaan cabang ini memiliki value yang mungkin bisa lebih tinggi dari perusahaan induknya, ya ini cukup bagus, ya. Jadi kontribusi laba yang diberikan ke perusahaan induk, nah ini juga bisa diukur berdasarkan exposure akuntansinya. Nah, ini peranan cabang perusahaan luar negeri ini sangat penting, ya. Karena di laporan konsolidasian ini kan yang dilihat adalah ya induknya. Meskipun induknya itu di Indonesia nggak ada aktivitas produksi, tapi semua kebijakan, keputusan, dan segala macam itu paling banyak dilakukan di induk. Nah, contoh semisal pemenuhan bahan mentah untuk dikirim ke perusahaan-perusahaan cabang, ya, untuk mereka produksi dan segala macam. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan induk. Nah, supaya perusahaan-perusahaan cabang ini juga memiliki peranan, bukan hanya sekedar ya menghabiskan biaya-biaya operasional, ya. Itu yang pertama. Peranannya seberapa jauh jangkauannya, baik atau buruknya itu tergantung treatmentnya nanti seperti apa, ya, entah itu cabang maupun induk, mereka bersinerginya itu seperti apa, ya. Yang kedua adalah lokasi cabang perusahaan di luar negeri. Nah, ini biasanya mempengaruhi juga. Contoh, perekonomian di cabang tersebut lagi nggak bagus. Misal kurs mata uang dari negara cabang tersebut, dari perusahaan cabang yang ada di negara tersebut itu mengalami kendala secara ekonomi. Jadi nilai beli atau daya beli masyarakat terhadap produk yang diproduksi dari perusahaan cabang tersebut menurun. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor sosial politik, ya. Sosial politik, kebijakan dari negara setempat dan segala macam, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat setempat, ya, sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan cabang tersebut ya mengalami fluktuasi, ya, mengalami fluktuasi. Nah, ini lokasinya memang penting, bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren, ya, buka cabang di negara mana, bukan, tapi benar-benar ngikutin tren. Jangan sampai sudah melakukan pendekatan, tapi malah nggak jalan perusahaannya, ya, karena itu tadi tetap bayar operasional, tapi output dari produk yang diproduksi itu nggak ada yang beli. Nah, ini kan mengalami kerugian. Ya, meskipun sebenarnya bisa saja diekspor dari negara cabang tersebut, diekspor ke negara lain. Nah, kalau semisal secara perhitungan rate atau bea keluar itu jatuhnya lebih mahal, ya yang pasti itu akan mengalami kerugian, ya, nambah biaya lagi kan. Mau nggak mau ya harus dijual di dalam negeri setempat dengan harga yang intinya balik modal paling tidak, jangan sampai mengalami kerugian. Nah, ini lokasinya menentukan. Makanya ada beberapa
pilihan-pilihan di Asia Tenggara ini kalau nggak di Indonesia ya Vietnam bagi investor-investor asing untuk mendirikan suatu perusahaan baru ya sebagai cabang. Nah, jadi antara Vietnam ataupun Indonesia ya, karena apa? Ya secara UMR-nya masih lebih murah di Vietnam. Kekurangannya Vietnam sumber daya alamnya nggak sekaya Indonesia ya. Jadi ini kan juga mempengaruhi. Ya, jadi bisa aja kayak Tesla mungkin bisa aja bikin pabrik di Vietnam. Tapi di sana kan material bahan mentahnya juga nggak ada bisa jadi. Ya ini kan juga cost juga ya. Costnya dalam artian si Tesla ini mau mendatangkan biji mentah di Indonesia kan juga ada larangan. Nggak boleh, harus buka pabrik dulu di Indonesia. Atau kalau mau ya beli bahan mentah tapi sudah diolah. Nah ini kan berarti kan ada biaya tambahan lagi. Nah ini kan secara perhitungan juga akan dipakai oleh investor-investor asing. Ya, kecuali kalau memang bahan mentahnya sama-sama didatangkan dari luar negeri. Contoh biasanya ini di industri plastik ya, industri plastik yang biji plastiknya itu di masing-masing negara masih belum bisa produksi, jadi didatangkan dari luar negeri. Taruhlah mungkin dari Cina ya, dari Cina didatangkan untuk biji plastik, yang dimana nantinya diolah jadi kemasan-kemasan, botol-botol yang dari plastik. Ya, secara investasi awal untuk beli lahannya, untuk perizinannya, termasuk nantinya kegiatan operasionalnya secara dihitung lebih murah di Vietnam, ya para investor ini juga akan larinya ke Vietnam. Ya, mungkin orang-orang di Vietnam lebih mudah diarahkan ya, nggak bebal-bebal, nggak setiap tahun minta kenaikan gaji sesuai UMR ya. Jadi ya banyak yang lari ke sana jatuhnya. Nah ini juga mempengaruhi exposure transaksi selain peranan cabang-cabang, lokasi cabang-cabang. Nah yang berikutnya adalah standar akuntansi yang dipergunakan. Kalau di Asia itu menggunakan standar akuntansinya US ya. Jadi GAAP ya. Jadi yang ada asosiasinya. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini kiblatnya adalah menggunakan GAAP ya, kalau nggak salah itu GAAP atau kiblatnya Accounting International Standard ya, Accounting International Standard yang base-nya itu ada di American Standard ya. Jadi standar akuntansinya dipergunakan. Kalau misal cabangnya itu masih sama-sama di Asia, ya itu aman, standar akuntansinya itu sama. Ya, mulai dari pencatatan, nilai bukunya dan segala macam itu sama ya. Standarnya menggunakan standar Amerika. Tapi kalau misal cabangnya itu ada di Eropa, ya cabangnya itu ada di Eropa, terus induknya itu ada di Asia. Nah ini kan ada memiliki perbedaan standar ya. Meskipun nggak beda 100%, tapi paling tidak ada perbedaan. Karena di dunia ini standar akuntansinya itu ada dua, standar akuntansi Amerika sana, ya Australia sama Amerika ini sama. Terus standar standar Eropa ya, Eropa ini ya Inggris dan sekitarnya ya. Nah kalau misal ada di daerah Eropa, mereka pasti menggunakan standar Eropa ya, UL ya, Europe UL itu standar Eropa lah kalau nggak salah. Nah, ini yang membuat perbedaan besar kecilnya exposure translasi ya. Tapi kalau sama-sama di Asia ataupun sama-sama di kawasan American Standard harusnya nggak ada perubahan ya. Kalau Jepang itu menggunakan American Standard. Pokoknya Asia ya. Meskipun jajahan Eropa sekalipun ya, mereka tetap menggunakan American Standard ya. Oke. Beberapa alasan untuk melakukan translasi, khususnya untuk mencari resiko-resiko yang mungkin terjadi ketika perusahaan induk dan perusahaan cabang ini mengalami keuntungan ataupun mengalami kerugian ya atas exposure transaksi ini.
Ya, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya menyusun laporan keuangan konsolidasian ini untuk kepentingan internal saja, tapi mereka juga mempublikasi laporan ini juga untuk kepentingan eksternal. Meskipun mereka bukan perusahaan TBK, tapi laporan keuangan eksternal ini juga bisa didapatkan oleh khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi. Ya, selain untuk pemerintahan ya, untuk pelaporan perpajakan dan segala macam ya, itu juga dipakai untuk perusahaan-perusahaan investasi ya. Bahwasanya perusahaan cabang tersebut atau induk ini benar-benar memiliki kinerja yang baik ya. Kalau untuk industri perbankan ataupun perpajakan ini kan wajib ya. Meskipun perusahaan itu tertutup ataupun terbuka, mereka pun tetap harus bikin laporan keuangan yang sesuai standar ya. Hanya saja di Indonesia khususnya kayak UMKM, perusahaan menengah itu laporan keuangannya pun masih belum benar-benar sesuai standar ya, khususnya menerapkan SAK ya, PSAK-nya itu memang sebenarnya belum benar-benar sesuai ya, sesuai standar. Tapi ya apa namanya? eh, seadanya ya, karena seadanya atau menerapkan sistem pelaporan yang ibaratnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan atau disesuaikan dengan skop dari perusahaan tersebut. Jadi nggak selalu muluk-muluk menggunakan standar internasional SAK ataupun etap ya. Etap itu kan untuk UMKM ya, UMKM atau entitas entitas tertentu. Nah, nah tapi kalau di beberapa negara lain, meskipun itu Asia, kayak di Singapura, kayak di Filipina, ya, Thailand, itu mereka sudah menerapkan standar akuntansinya benar-benar sesuai, ya, karena mereka juga membuka peluang untuk perusahaan asing pun juga berinvestasi, ya. Kalau di Indonesia itu biasanya perusahaan-perusahaan yang masuk level atau masuk kategori yang menengah, ya, menengah atas. Lalu kalau masih kategori UMKM, mereka yang pelaporan akuntansinya nggak terlalu eh, spesifik ya. Yang penting sudah tahu eh, apa persediaannya, mereka tahu keluar masuk penerimaan dan pengeluaran kasnya mereka sudah tahu. Terus laba ruginya di akhir periode mereka sudah tahu. Jadi kalau semisal pencatatan akuntansinya tidak terlalu spesifik ya. Jadi hanya diglobalin saja. Namun tidak menutup kemungkinan ada UMKM yang khususnya omsetnya itu mendekati 5M ya. Sorry. Ya, omsetnya itu 5M kalau nggak salah ya. Jadi sedikit di atas 5M itu sudah pengusaha kena pajak ya. Ya 5M kalau nggak salah itu ya. Nah, ini kalau sudah masuk di sana baru standarnya harus benar-benar terpakai ya. Nah, selain untuk laporan keuangan konsolidasian, alasan lain untuk melakukan translasi adalah ya untuk mengetahui fakta-fakta bahwasanya mata uang asing tersebut itu harus dilakukan ya, nilai relatifnya itu harus ditetapkan atau dilakukan. Baik itu untuk kurs tukar variabel maupun gabungan dan segala macam. Nah, ini yang harus dilakukan karena ada beberapa bukan beberapa, kebanyakan perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan internasional mereka itu mengabaikan perbedaan kurs mata uang tersebut ya, itu mereka mengabaikan sehingga pada saat pelaporan akhir periode ya.
Itu terus selain laporan keuangan, mengetahui nilai relatif mata uangnya, ada juga untuk mengukur resiko, ya, mengukur resiko khususnya terhadap perubahan mata uang, ya, perubahan mata uang yang akan dipakai. Contoh misal ya mau dolar ataupun Jepang ataupun China, ya. Ini kan mempengaruhi juga terhadap exposure transaksi. Makanya kalau tidak ada komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perubahan kurs mata uang ini, ya ini pasti akan mengalami perbedaan pada pelaporan di akhir periode. Ya, ini alasan yang mendasar ketika exposure translasi ini dilakukan pada perusahaan, ya. Oke, aman teman-teman, aman ya. Meskipun nggak berhubungan sama pekerjaan, paling tidak ya didengarin aja dulu. Ya, nah memang di pekerjaan saya sendiri pun juga nggak berhubungan dengan oh, berhubungan dong, karena ada perusahaannya yang di Malaysia, jadi ada perbedaan kurs mata uang di laporan akhir periode. Ya ini eh, apa? Sebenarnya bukan perusahaan cabang karena badan usahanya berdiri sendiri, dan saya pun juga di perusahaan saya pun juga nggak ada harus transfer modal ke perusahaan cabang yang di Malaysia karena memang perusahaannya berdiri sendiri. Hanya saja ada kegiatan transaksional yang berhubungan dengan bahan mentah, ya, bahan mentah. Perusahaan yang di Malaysia itu membeli barang di tempat saya, ya, untuk diekspor ke sana. Nah, memang ada perbedaan kurs mata uangnya. Sorry. Oke. Di exposure translasi ini ada metode konversi mata uang, ya. Yang paling umum dipakai itu adalah metode current ataupun non current, monetary, non monetary, temporal, sama current rate. Yang paling lama, ya, yang paling lama itu metode current atau non current, ya, di mana semua aset dan kewajiban lancar di masing-masing cabang perusahaan ini dikonversi ke dalam mata uang perusahaan induk, ya. Cabangnya ada di berbagai macam negara. Ini kan laporan keuangannya sama. Mungkin teman-teman pernah tahu kebab Turki Baba Raffi, ya. Kan itu pusatnya kan ada di Indonesia. Hanya saja franchise-nya itu kan banyak. Banyak. Nah, itu cut off-nya itu pada saat pembelian franchise. Nah, jatuhnya itu bukan perusahaan cabang, tapi itu kepemilikan masing-masing individu. Hanya saja pada saat pembelian franchise-nya itu langsung dilakukan pencatatan, ya, lakukan pencatatan atau dikonversikan menggunakan mata uang rupiah, bukan menggunakan mata uang di mana cabang itu dibuka atau franchise itu dibuka, ya. Nah, dan itu langsung di global, baik itu aset-asetnya dan segala macamnya, ya. Tapi sekarang sudah nggak begitu populer, ya. Kebab kebab Baba Raffi itu nggak terlalu populer kalah dengan kebab-kebab yang brand-brand lokal yang cabangnya itu nggak banyak. Saya itu coba makan di Duku Kupang, itu ada Duku Kupang Barat kalau nggak salah itu, ya. Itu ada kebab namanya apa saya lupa, dan itu juga menurut saya nggak ada cabangnya, tapi kebabnya itu secara pricing sangat murah sekali, dan secara taste itu cocok, ya, lebih lebih enak dibanding kebab yang memiliki nama itu. eh, Terus kalau perusahaan yang cabangnya banyak yang bukan go public, ya, hmm, lebih banyak kerjasama sih yang saya tahu.
Mungkin kalau misalnya teman-teman mendapati informasi perusahaan-perusahaan yang induknya di Indonesia selain perusahaan TBK ya, nah itu bisa ya, ya kebanyakan TBK ya kayak GoTo, terus ya GoTo itu sih ya. Itu pada metode current dan non current ini biasanya biasanya untuk mengukur semua aset dan kewajiban lancar ini menggunakan kurs akhir tahun. Jadi cut off-nya itu dikonversi dulu, jadi laporan keuangannya semuanya dicatat, semuanya berdasarkan kurs mata uang masing-masing cabang yang ada di masing-masing negara. Pada saat mereka melakukan pelaporan ke apa? Ke perusahaan induk, nah laporan tersebut langsung dikonversi ke dalam kurs mata uang akhir tahun yang ada di negara asal ya, yang di Indonesia ini. Nah, ini yang metode yang paling banyak dipakai dan apa cukup lama ya. Jadi kalau metode-metode yang lainnya itu lebih ke pengembangan ya. Nah, di metode current ataupun non current ini ya mulai dari posisi kas, piutang, hutang, persediaan dan segala macamnya ini berdasarkan kurs akhir tahun ya. Jadi ini juga akan ketahuan resiko-resikonya bagaimana, bahkan beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan patokan ya. Nah, ini metode current. Nah, kalau berikutnya metode moneter. Nah, moneter ini kalau dari apa kata-katanya monetary, metode monetary dan monetary, non monetary. Nah, ini biasanya berhubungan dengan investasi-investasi yang jangka panjang, ya, investasi-investasi yang jangka panjang atau kewajiban atau mungkin piutang yang jangkanya panjang. Jadi kan kalau pos-pos yang berhubungan sama moneter ini biasanya berhubungan dengan konversi mata uang asal, ya, karena kan berhubungan dengan prospek-prospek jangka panjang, baik itu investasi, baik itu piutang ataupun hutang, ya. Kan ini enggak lebih dari 1 tahun, ya, bisa 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Nah, dan ini kan juga bisa terpengaruh oleh tingkat bunga pada negara di mana cabang tersebut berada, ya, karena kan ada sangkut pautnya dengan kebijakan yang ada di dalam negeri tersebut atau di negara perusahaan cabang itu berada, karena kebijakan moneter itu kan berhubungan dengan suku bunga bank, inflasi dan segala macam. Nah, pada saat cabang-cabang tersebut melakukan kegiatan operasionalnya, nah mereka juga akan terdampak sedikit banyak ya, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang jangka panjang, investasi, hutang, piutang dan segala macamnya ya. Oke, itu yang ketiga metode temporal. Nah, pada metode temporal ini ada modifikasi antara metode sebelumnya moneter ataupun non moneter dengan metode sebelumnya ya, yang menggunakan konversi kurs mata uang valuta asing ya. Jadi ada perbedaan di sana ya. Current. Jadi temporal ini bisa jadi seperti temporary, jadi enggak sifatnya fix atau tetap, tapi bisa temporary. Mereka bisa mengikuti metode pada saat kebijakan moneter itu ada atau mungkin fluktuasi dari perekonomian yang ada di cabang tersebut, atau bisa menggunakan metode current
non current tersebut yang bahwasanya langsung di akhir periode itu langsung di cut off. Di cut off menggunakan kurs mata uang pada akhir periode tersebut ya. Ini metode temporary ini atau temporal ini bisa memilih dari dua metode sebelumnya, moneter non moneter ataupun current ataupun non current ya. Oke. Ya, karena. Nah, kalau metode keempat ini ada rate-nya itu aja. Jadi langsung ditentukan untuk apa penyajian laporan keuangan konsolidasian ini menggunakan rate berapa. Ya, tapi saya jarang mengetahui ya beberapa penelitian ataupun jurnal artikel yang membahas tentang metode current rate pada pelaporan laporan keuangan konsolidasian ini ya menggunakan metode current rate. Saya kurang begitu memahami dari jurnal ataupun artikel yang pernah ada, tapi kalau dari yang tiga itu memang beberapa kali saya coba akses itu ada ya. Nah, makanya ini kan lebih ke Europe standar ya soalnya. Europe standard ini yang basisnya itu ya di Eropa sana, makanya menggunakan current rate yang ditetapkan atau disarankan oleh ikatan akuntan yang ada di Eropa sana. Apakah nanti bisa ditetapkan dengan standar-standar akuntansi yang basisnya di Amerika? Nah, ini penting diteliti ya, diteliti atau mungkin dicari tahu ya, walaupun ini bukan jadi tugas akhir ataupun skripsi, tapi paling tidak informasi ini juga sangat membantu karena kan sudah ada rate-nya. Ya. Jadi ibaratnya sudah ada ketetapannya ya yang disarankan. Oke. Itu exposure translasi ya, teman-teman. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo silakan. Sebelum saya masuk atau tambahkan sedikit ya di portofolio internasional. Kita punya waktu kira-kira 15 menitan ya. Jadi kalau memang teman-teman tidak ada yang mau ditanyakan terkait exposure ataupun exposure yang lalu-lalu ya, mulai transaksi, translasi ya. Karena kan kebanyakan membahas tentang ekonomi, transaksi yang ada di perusahaannya, baru pelaporannya ya. Di dua topik ini semuanya berhubungan dengan investasi. Investasi berdasarkan portofolio atau investasi langsung. Ya, investasi langsung ya kita nggak terjun di lantai bursa ya, tapi kita langsung pendekatan langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Contoh seperti perusahaan-perusahaan Korea yang mereka mengalami keterbatasan lahan, bahan baku dan segala macam, mereka melakukan pendekatan di perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Secara bahan bakunya mereka sudah dekat, terus di Indonesia pasarnya juga sangat kaya ya. Siapa yang sekarang yang mungkin menganggap barang-barang itu mahal dibanding tahun 90-an yang masih murah-murah. Tapi tetap aja semahal-mahalnya barang yang ada di tahun-tahun sekarang itu semuanya kebeli. Beda seperti dulu tahun 90-an memang semuanya serba murah. Serba murah tapi tetap aja nggak kebeli ya. Karena itu perkembangan investasi, perkembangan perekonomian. Ya, banyak hal yang bisa diakses ya. Oke, saya coba masuk di investasi portofolio internasional ya. Semoga kita bisa membahasnya dengan waktu yang sangat terbatas ini. Ya, investasi portofolio internasional ini kita dapat mengetahui manfaatnya, ya, manfaat diversifikasi internasional, karakteristik investasi pada emerging market, sampai menghitung return dan resiko investasi, dan strategi investasi internasional. FDI ya.
Nah, kalau di investasi langsung itu FDI. Kalau ini lebih ke portofolio ya, bisa menggunakan perusahaan sekuritas atau mungkin investasi menggunakan investasi di lantai bursa ya. Ini dibahas pada portofolio internasional. Teman-teman nanti sambil baca-baca, tenang, kita nggak ada tugas 2 minggu ini, tapi paling tidak dibaca ya, karena pasti akan keluar di ujian semester. Oke, definisi-definisinya saya mungkin nggak akan masukkan secara detail. Nanti teman-teman boleh baca pelan-pelan ya terkait istilah-istilah ya. Ya, persentase nilai kapitalisasi dunia dari pasar bursa saham dunia ini saya aksesnya tahun 2020. Ya, besaran yang paling banyak ya. Ini di lantai bursa mana saja? Ini Shenzhen, ini lantai bursa ya. London, Italy Exchange ya. Korea Exchange, Hong Kong. Nah, US ya, US ini yang paling mendominasi. Mereka yang paling mendominasi termasuk di Toronto ya, lebih banyak sana ya. Indonesia nggak masuk. Indonesia itu jauh ya, nggak masuk. Nah, ini tahun 2020. 21, 22 harusnya ada perbedaan ya. Nah, ini lantai-lantai bursa yang ada di seluruh dunia ya memiliki kontribusi terhadap bursa saham di dunia ya. Yang paling banyak US sama Toronto. Ya. Jadi benar kenapa Bu Sri Mulyani itu pernah bilang kalau di luar negeri itu yang bekerja itu adalah uang. Ya. Aset, yang bekerja itu adalah aset, bukan orang. Nah, kalau di Indonesia ataupun di Asia yang bekerja itu adalah orang. Asetnya itu diam. Nah, itu kenapa lantai bursa saham di dunia itu didominasikan oleh negara-negara barat sana. Nah, khususnya di US, Toronto, karena yang bekerja itu adalah asetnya. Ya, yang bekerja itu adalah asetnya. Orangnya mungkin ada di Bali ya, lagi liburan ya, karena yang bekerja adalah asetnya. Ya, apakah Indonesia mulai menerapkan bahwasanya aset yang bekerja atau apa orang yang harus bekerja pagi siang malam seperti saya misalnya. Ya, kita nggak tahu kapan itu terjadi. Ini kan yang paling besar US, London, sama Toronto. Ya, Hong Kong, nah Shanghai ya, Shanghai, India. Ya semoga lah ya yang bekerja itu aset tapi bukan orangnya ya. Atau mungkin kombinasi kerja itu side job, main jobnya adalah mendampingi aset yang sedang bekerja, itu juga boleh ya. Oke, perencanaan investasi global itu lebih banyak didominasi adalah industri-industri seperti yang ada di tampilan layar ini ya, khususnya baterai atau tenaga untuk support suatu mesin, suatu kendaraan dan segala macam. Jadi kalau misal ini nggak ada, otomatis kayak smart mobility ini juga pasti akan mengalami hambatan ya, karena semuanya itu menggunakan daya yang disimpan supaya semua kendaraan, semua mesin atau semua perangkat-perangkat itu benar-benar bisa bekerja tanpa harus menggantungkan diri dengan daya yang utama ya. Ini adalah perencanaan investasi global. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Tesla ya,
Dan saya yakin meskipun mereka nggak ada kabar ya bikin pabrik baterai lithium di Indonesia, saya yakin mereka sedang menyusun rencana strategis. Ya, karena bagaimanapun juga bahan bakunya paling banyak ada di Indonesia. Ya, bahan bakunya ada di Indonesia, sehingga ketika perusahaan-perusahaan besar itu mulai melirik Indonesia untuk mendekati bahan mentah tersebut, ya dari sisi Indonesia ya pasti akan ada peluang pekerjaan. Ya. Tapi kalau semisal pemerintahannya itu lunak, ya mungkin bisa berpotensi akhirnya timbul kecurangan, ya udah selesai sudah seperti yang dulu-dulu Freeport dan segala macam. Ya. Nah, ini semua didasari dari daya yang disimpan. Semua ya, mulai dari mobil, ya, kendaraan umum, atau mungkin yang lainnya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah naik Surabaya Bus, mungkin di kelas kita, busnya Surabaya, Surabaya Bus atau teman bus ya, atau mungkin iya Surabaya Bus ya. Mungkin pernah. Nah, kalau di beberapa bulan yang lalu atau mungkin awal-awal Surabaya Bus itu ada, itu masih menggunakan bahan bakar bahan bakar ya, solar ataupun bensin dan segala macam ya. Tapi setelah G20 semuanya itu menggunakan listrik ya. Dan yang datang terlebih dahulu itu bukan bus listriknya, tapi adalah baterainya yang datang terlebih dahulu. Ya, pernah waktu itu pas saya ada di Banyuwangi, ya saya lewat jalur utara ya, jalur utara, saya itu iring-iringan dengan mobil box, yang dimana mobil box itu adalah mobil penyimpan daya. Ya, jadi baterai berjalan yang bentuknya kayak mobil box itu, dan ternyata itu adalah untuk menyimpan daya yang mereka ngambilnya dari perusahaan listrik, terus dibawa ke pos-pos tertentu yang dimana bus listrik yang dipakai G20 kemarin itu berada nantinya kalau istirahat ya. Itu mulai dicas di situ. Ya, jadi itu menggunakan baterai yang bisa mobile ya, bisa dibawa kemana saja menggunakan kendaraan. Nah, hampir semuanya itu menggunakan listrik. Nah, hampir menggunakan listrik. Hanya saja baterainya itu kan juga menggunakan material khusus sehingga bisa menyimpan daya. Nah, jadi itu yang datang dulu di Surabaya waktu itu mobil box yang berisi baterai. Jadi bentuknya itu kayak ya apa ya, kayak mobil-mobilan tapi itu isinya baterai. Ya, itu isinya baterai. Nah, itu saya nggak tahu resikonya seperti apa. Kalau misal kita merokok dekat LPG, pastinya kan beresiko kalau ada loncatan arus listrik ya, bisa menyebabkan SPBU kebakaran. Tapi kalau box yang berisi baterai itu kelemahan dan kelemahan dan kekurangannya itu ada di mana, saya kurang begitu memahami karena belum pelajari secara detail. Nah, tapi secara efisiensi kan ini mudah bisa ditekan ya, untuk Indonesia mengkonsumsi bahan-bahan bakar menggunakan fosil ya. Nah, ini kan juga masih kita tergantung dengan bahan-bahan tersebut ya di dunia ya, karena minyak dunia itu. Nah, tapi kalau semisal kita sudah pegang nih ya, sudah pegang nikel atau bahan tambang lainnya, kita sudah pegang, kita sudah olah dan segala macam, jadi tidak ada kebocoran untuk diekspor. Nah, saya yakin kita punya peran ya, punya posisi strategis di dunia ya, terkait ketersediaan bahan baku tersebut. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Ya. Silakan. Ini nanti saya keluarkan juga diversifikasi internasional. Nanti teman-teman baca ya, apa sih manfaatnya diversifikasi internasional? Apa manfaatnya kita itu tahu dan kita itu tahu resiko dan return dari pasar modal yang ada di dunia. Ya, meskipun kita nggak invest, tapi kita pelajari kelebihan dan kekurangannya itu ada di mana saja. Ya, yang paling penting adalah ya kita harus masuk di sini, US Exchange, ya, London Exchange, ya, kita harus tahu. Terus Euronext, Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris, ini kan Euronext ya, Euronext, atau mungkin India ya, Exchange, India Exchange, atau Johannesburg ini. Nah ini Australia ternyata ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Ternyata kontribusinya nggak sebesar seperti ya yang lainnya ya, London, Toronto, atau mungkin US ya. Nah, ketika kita tahu tentang resiko-resiko dari aset yang ada di lantai bursa ini, ya kita bisa memaksimalkan portofolio kita. Apapun, meskipun kita nggak invest secara langsung, tapi paling tidak kita juga ada gambaran. Sebenarnya itu nggak jauh beda ketika kita invest di pasar modal dalam negeri. Hanya saja yang membuat perbedaan itu adalah ini tadi. Perbedaan kurs mata uangnya itu beda. Terus perbedaan kebijakan di masing-masing negara. Nah, itu bedanya di situ. Ya, makanya penting untuk mengetahui manfaat dari diversifikasi internasional khususnya di pasar modal internasional ini, ya. Nah, selain itu juga kita harus tahu tentang pertumbuhan pasar modal di setiap negara-negara yang masih berkembang atau emerging market. Ya, contoh seperti ini. Kalau yang masih berkembang ini kan yang masih 0, ya di Swiss. Padahal Swiss ini kan negara yang ibaratnya banyak jadi jujukan orang. Ya mungkin dari keamanannya, kesehatannya, kebersihannya, pendidikannya dan segala macam. Tapi tingkat melek investasinya itu masih 0, ya masih dikategorikan sebagai masih berkembang. Ya kesadaran masyarakatnya untuk berinvestasi di sana itu masih berkembang. Ya, atau mungkin bisa jadi karena wilayahnya tidak terlalu luas sehingga kira-kira apa yang bisa dimiliki dari perusahaan-perusahaan yang terpublikasi di sana, ya. Nah, ini juga penting diketahui. Oke. Selain itu juga kita harus paham betul tentang mana saja dari negara-negara berkembang tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda dan mudah dipelajari, ya, khususnya untuk negara-negara yang seperti saya sampaikan tadi masuk kategori 0, sekian, ya. Nah, ini kalau misal kita paham betul tentang diversifikasi internasional, ya dari sisi manfaatnya kita bisa akses, ya. Oke. Pada emerging market ini bahasa kerennya ya, tapi sebenarnya negara-negara yang masih berkembang, bukan negara-negara yang benar-benar memposisikan diri sebagai negara yang maju, ya. Tapi di emerging market ini yang mendominasi adalah negara-negara maju, khususnya Amerika ya, dengan dolarnya, ya, dia yang jadi center point-nya dari negara-negara yang memiliki bursa saham atau lantai bursa menggunakan mata uang lokalnya, ya. Pasti mereka akan terpengaruh pada perbedaan kurs mata uang yang di dolar tersebut. Ya, ini karakteristiknya berdasarkan volatilitas yang tinggi. Ya, Amerika ukurannya ya standarnya menggunakan Amerika. Oke, selain itu return. Nah, kalau tadi
volatilitas yang tinggi, kalau ini return yang tinggi, ya. Risiko dan return yang tinggi ini yang ada di emerging market, khususnya di lantai bursa yang masuk kategori 0, itu, ya. Nah, bagaimana perekonomiannya di negara tersebut mengalami pertumbuhan atau tidak, atau bisa jadi mereka memang benar-benar belum siap untuk perusahaan-perusahaannya yang ada di negara tersebut turun ke lantai bursa, misalnya kayak gitu, ya. Oke, pada emerging market ini juga selain kita volatilasenya itu kita harus tahu, risk and return-nya itu juga kita harus tahu, ada juga beberapa korelasi yang berhubungan dengan negara maju atau negara yang berkembang terhadap investasi-investasinya, ya. Ini banyak yang penting kita ketahui secara karakteristiknya. Ya. Manfaat ini saya juga masukkan di ujian akhir semester, termasuk karakteristiknya juga. Nanti teman-teman silakan pelajari, ya. Kalau ini comparingnya dari pasar internasional, khususnya perusahaan-perusahaan yang go public, Facebook, Apple, Nvidia, Netflix, Tesla, ini kan perusahaan go public yang ada di negara sana. Oke. Teman-teman mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Kita coba lanjutin minggu depan, ya, emerging marketnya. Nanti teman-teman boleh baca-baca pelan-pelan, ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.